Pernah nggak kalian berpikir waktu orang tua atau kakak kita nyicil motor atau rumah, pembayaran per bulanannya kok selalu sama ya? Tapi sebenarnya komposisi bunga dan angsuran utamanya berubah-ubah tiap bulan loh. Sistem pembayaran rutin dengan nominal tetap seperti ini kita namakan anuitas. Halo semua, di video ini kita bakal bedah konsep dasar mengenai anuitas. Siapkan diri kalian dan mari kita mulai. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk. Hari ini kita akan sedikit mengupas tentang anuitas. Apa itu anuitas? Anuitas adalah sejumlah pembayaran pinjaman yang sama besarnya. Jadi kata kuncinya sama besarnya dan dibayarkan setiap jangka waktu tertentu, terdiri atas bagian bunga dan bagian angsuran. Jadi anuitas terdiri dari bunga ditambah dengan angsuran. Pada anuitas, meskipun total cicilan yang dibayarkan setiap bulan jumlahnya sama, namun sebetulnya komposisi di dalamnya selalu berubah secara proporsional. Prinsip utama dari perhitungan anuitas pada dasarnya menggunakan sistem bunga majemuk, tetapi kemudian dimodifikasi sedemikian rupa untuk menghasilkan cicilan pembayaran yang besarnya sama, sehingga identik dengan pembayaran bunga tunggal. Sistem anuitas ini pada umumnya dipakai dalam pinjaman atau kredit di bank. Ya, jadi ini intinya adalah anuitas itu terdiri sama dari angsuran pokok ditambah bunga. Berikut beberapa rumus mengenai anuitas. Yang pertama, A sama dengan I dikali M dikali 1 plus I pangkat N per 1 plus I pangkat N dikurang 1. Ini adalah rumus untuk menentukan anuitas. A di sini adalah anuitas, I-nya suku bunga, M-nya adalah modal awal atau pinjamannya gitu ya, jumlah pinjaman. Sedangkan N adalah lamanya angsuran, lamanya pinjaman itu akan dilunasi selama berapa waktu gitu ya. Sedangkan rumus yang kedua yaitu AN sama dengan A1 dikali 1 min I pangkat N min 1. AN di sini adalah besarnya angsuran, misalkan angsuran pertama, angsuran kedua, ketiga, dan seterusnya gitu ya. Sedangkan A1 di sini adalah angsuran pertama. I-nya suku bunga dan N-nya adalah lama pembungaan gitu ya. Contoh soal. Pinjaman sebesar 100.000 dibayar secara anuitas sebesar 20.337 dengan bunga 6% per periode atau setiap kali pembayaran bunganya 6%. Besar angsuran pada periode kedua adalah, berarti yang ditanya adalah angsuran periode kedua, berarti A2 gitu ya. Dari soal kita tahu bahwa M-nya atau pinjamannya adalah 100.000, kemudian anuitasnya 20.337 dan I-nya atau suku bunganya adalah 6% per periode atau 0,06. Nah, dari sini karena kita mau nyari angsuran, kita cari dulu bunganya, bunga pertama kali dia bayar atau angsuran pertama. Berarti bunga pertama kan sama dengan 6% atau 6/100 dikali modal pinjamannya 100.000. Berarti sama dengan 6.000. Gitu ya. Ini bunganya. Nah, anuitas tadi kan dia terdiri dari bunga ditambah angsuran. Angsuran pokoknya gitu ya. Anuitasnya adalah 20.337, berarti dia sama dengan 6.000 ditambah angsurannya atau A1-nya ya, angsuran pertama kali dia bayar. Oke. Jadi A1 sama dengan 20.337 dikurang 6.000. Jadi A1 sama dengan 14.000
337. Nah, ini adalah angsuran pertama, gitu ya. Sekarang saya mau mencari angsuran kedua. Kita pakai rumus yang angsuran. Tadi kan angsuran rumusnya adalah AN, angsuran ke N sama dengan A1 dikali 1 plus I pangkat N min 1. Berarti kalau angsuran kedua sama dengan A1-nya 14.337 dikali 1 plus 0,06, N-nya diganti 2 dikurang 1. Angsuran kedua sama dengan 14.337 dikali 1 ditambah 0,06, 1,06. 2 dikurang 1, angkat 1. Jadi A2-nya sama dengan 14.337 kali 1,06. Jadinya 15.197,22 rupiah. Ini adalah besar angsuran kedua. Itu ya. Lanjut, contoh berikutnya. Pinjaman sebesar 12 juta dengan suku bunga 1,5% per bulan dilunasi secara anuitas sebesar 1.100.159,91 rupiah per periode. Pembayaran dilakukan satu periode setelah peminjaman. Besar bunga pada periode ketiga adalah, berarti dari soal ini, berarti kan M-nya sama dengan 12 juta, gitu ya. I-nya 1,5% per bulan atau 1,5 per 100 gitu ya, atau 0,015. Anuitasnya 1.159,91 per periode. Yang ditanya adalah besar bunga periode ketiga. Oke, berarti periode ketiga saya cari dulu angsuran periode ketiganya, gitu ya. Berarti kan cari bunga pertama sama dengan 0,015 gitu ya bunganya, dikali M-nya, modal awalnya kan 12 juta. Berarti bunga pertamanya sama dengan, ini kan di belakang koma 3 angka ya, ini 3 angka di belakang koma, maka ini nolnya hilang 3 gitu ya, tinggal 15 dikali 12.000 sama dengan 180.000. Ini bunga ke 1. Berarti angsuran pertamanya sama dengan anuitas dikurang bunga pertama. Berarti angsuran pertamanya adalah 1.159,91 dikurang bunganya 180.000. Jadi angsuran pertamanya sama dengan 1.159,91 dikurang 180.000. 920.159,91. Ini angsuran pertama, gitu ya. Nah, sekarang saya mau nyari angsuran ketiga. Kenapa angsuran ketiga yang dicari? Karena yang ditanya adalah bunga periode ketiga. Berarti saya cari A3 kan sama aja kayak A1 dikali 1 plus I pangkat 3 kurang 1. Berarti A1-nya tadi 920.159,91 dikali 1 plus 0,015 pangkat 3 kurang 1, 2. Berarti sama dengan 920
159,91 dikali 1,015 pangkat 2 sama dengan 1,015 dikali 920 159,91 947.971,74. Saya pakai pembulatan dua angka di belakang koma. Ya, ini adalah angsuran ketiga. Sekarang anuitas itu kan sama aja kayak bunga ditambah anuitas ya. Ditambah angsuran, ditambah angsuran. Nah, karena ini bunganya ketiga dan angsurannya ketiga, berarti anuitas yang ketiga berarti bunga ketiga ditambah angsuran ketiga. Maka bunga ketiga sama dengan anuitas dikurang angsuran ketiga. Jadi B3-nya sama dengan anuitasnya tadi adalah 1.100.159,91 dikurang angsuran ketiganya 947.971,74. Maka B3-nya sama dengan 100.159,91 dikurang 947.971,74. 152.188,71 rupiah. Jadi ini adalah bunga untuk periode ketiga. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Pinjaman sebesar 1 juta dengan suku bunganya 1,2% per bulan. Dilunasi secara anuitas sebesar 89.975,43 rupiah per bulan. Sisa hutangnya pada akhir bulan kedua. Berarti kan pinjamannya awalnya adalah 1 juta. Bunganya atau I-nya, suku bunganya 1,2% atau 1,2 per 100 gitu ya, jadi 0,012 per bulan. Anuitasnya 89.975,43 gitu ya. Nah, saya mau nyari sisa hutang. Berarti saya cari dulu A1-nya gitu ya. Berarti kan B1 bunga pertama sama dengan 0,012 dikali 1 juta. Berarti B1-nya sama dengan di bawah koma kan 3 angka ya, berarti 3 angka hilang, 12 kali 1 12.000. Kemudian saya cari A1. A1 berarti kan anuitasnya yang dia bayarkan gitu ya. Dikurang bunganya 12.000. Berarti A1-nya sama dengan 89.975,43 dikurang 12.000. 77.975,43. Ini adalah A1. Jadi dia bayar angsuran pertamanya sebesar 77.975,43 rupiah. Nah, berarti
Kan tadi awalnya dia mau utangnya kan 1 juta ya. Dia udah bayar nih sebesar 77.000 gitu ya. Maka sisa hutangnya S1, sisa hutangnya adalah 1 juta dikurang 77.975,43. Jadi sisa hutangnya adalah 922.024,57 rupiah. Ini sisa hutang pertama gitu ya. Nah sekarang saya mau nyari sisa hutang kedua, jadi saya cari angsuran kedua. Oke, berarti kan A2 A2 sama dengan tadi kan A1 dikali 1 plus I pangkat N-1. A1-nya 77.975,43 dikali 1 plus 0,012 pangkat 1 ya. Jadi sama dengan 77.975,43 dikali 1,012. 78.911,14. Saya pakai pembulatan. Oke. Nah, berarti S2 sama dengan sisa utangnya kan tadi tinggal 922.024,57. Sisa hutang pertamanya. Dia bayar lagi sebesar 78.000, berarti kita kurang dengan 78.911,14. Maka S2-nya sama dengan kurang 78.911,14. 843.113,43 rupiah. Maka ini adalah sisa hutang pada periode kedua. Lanjut soal berikutnya, soal terakhir sepertinya, begitu ya. Ani membeli rumah dengan harga 80 juta, dibayar di depan sebesar 25 juta. Berarti dari sini kan sebetulnya hutang dia cuma 55 juta. Gitu ya. Jadi dari sini hutangnya atau pinjamannya sama dengan 55 juta. Karena kan dia bayar di muka 25 juta. Jadi yang dia pinjam sebetulnya hanya 55 juta. Dan sisanya 55 juta ini dia bayar secara anuitas selama 60 bulan dengan bunga 0,9% per bulan. Yang ditanya besar anuitas bulanannya itu berapa? Berarti pinjamannya tadi M-nya 55 juta. Kemudian bunganya I-nya adalah 0,9% per bulan atau 0,9 per 100, jadi 0,009 gitu ya. Dan N-nya dibayarnya selama 60 bulan atau 60 anuitas atau 60 kali gitu ya. Yang ditanya anuitasnya berapa? Tadi anuitas kan rumusnya adalah I dikali M gitu ya, dikali 1 plus I pangkat N dibagi 1 plus I pangkat N dikurang 1. Jadi tinggal kita masukin aja ke rumusnya. I-nya 0,009, M-nya 55 juta, kemudian 1 plus I-nya berarti 0,009, N-nya 60 begitu ya, dibagi
1 plus 0,009 pangkat 60 kurang 1. Berarti tinggal kita hitung A sama dengan, di belakang koma 3 angka ya, maka 3 ini hilang gitu ya. Jadi ini komanya udah nggak ada, ini 3 hilang. 9 dikali 55, 495. Ini 9 dikali 55, 495. Nolnya sisa 3, 1, 2, 3 dikali 1,009 pangkat 60 per 1 plus 1,009 pangkat 60 dikurang 1 sama dengan 495 dikali, kita pakai kalkulator, 1,009 pangkat 60 sama dengan, kita pembulatan 2 angka di belakang koma ya, 1,71 berarti per 1,71 sama kan ya, 1,009 pangkat 60 nya dikurang 1 sama dengan, berarti 495 dikali 1,71 sama dengan 846.450 dibagi 0,71 sama dengan dibagi 0,71. Jadi 1.192.183,09 di 098, jadi 1 ya, 1 gitu ya. Tapi karena di anuitas gitu ya, kita nggak mungkin bayar koma-komaan gitu ya uang ya, jadi kita hilangkan aja. Jadi pembulatannya menjadi 1.192.183 rupiah gitu ya. Jadi ini adalah besar anuitasnya. Ini mungkin untuk anuitas gitu ya. Kalau kalian menghitung, kemungkinan sih tidak akan sama mungkin dengan temannya gitu ya, karena kan tergantung pembulatan masing-masing. Tapi hasilnya tidak akan berbeda jauh gitu ya, berbeda sampai 200.000 gitu ya, sampai 1 juta gitu ya, itu nggak mungkin berbeda sejauh itu. Oke. Sekian mungkin sedikit materi dan pembahasan soal tentang anuitas dari saya. Saya akhiri, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.